Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Stapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode penyamaran yang sempurna. Selamat menikmati, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa pengembaraan Maiso Jenar dengan Bagus Handoko tiba di sebuah dusun yang bernama Gedangan. Tapi warga desa itu menyambut kedatangan mereka dengan tidak ramah. Maka Maiso Jenar ingin mengetahui latar belakang mengapa keadaan desa tidak seperti desa-desa yang lain. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Simak bersama-sama. Di rumah itu pun Manahan mengalami pelayanan yang baik, meskipun bagi Manahan dan Handoko hanya disediakan ruangan di bagian belakang rumah. Sebab menurut tangkapan Wirodopo, Manahan tidaklah lebih dari dua ayah beranak yang pergi merantau untuk mencari penghidupan yang baru. Tetapi kemudian sejak Manahan serta Handoko dipersilahkan di ruang yang diperuntukkan bagi mereka, maka mereka tidak lagi bertemu dan bercakap-cakap dengan Wirodopo sampai malam karena Wirodopo harus pergi ke lurahnya. Manahan dan Handoko yang setelah beberapa lama selalu tidur di tempat-tempat yang sama sekali tak menentu dan sekarang mendapat tempat pembaringan yang selayaknya, segera membaringkan diri. Sejak gelap mulai turun. Tempat pembaringan yang tidak lebih dari sebuah bali-bali bambu serta tikar pandan yang dibentangkan di atas galar. Bagi Manahan serta Handoko pada saat itu dirasakan sebagai suatu pembaringan yang sangat baik. Karena itu pula maka belum lagi malam sampai seperempat bagian mereka telah tertidur nyenyak. Tapi meskipun bagaimanapun nyenyaknya mereka tidur, namun telinga Manahan adalah telinga yang terlatih. Baik, itulah sebabnya meskipun suara itu sangat perlahan-lahan, tetapi sudah cukup untuk membangunkannya. Manahan menjadi terkejut ketika mendengar seseorang berkata perlahan, "Di mana mereka tidur?" "Di ruang sebelah belakang, Tuan," jawab yang lain. Yang oleh Manahan suara itu dikenalnya yaitu suara Wirodopo. Kemudian terdengarlah beberapa orang melangkah mendekat ke ruang tidurnya. Mendengar langkah-langkah itu segera Manahan curiga. Karena itu ia pun segera bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tetapi sampai sedemikian ia merasa masih belum perlu untuk membangunkan muridnya yang masih tidur dengan nyenyaknya. Sampai di muka pintu terdengarlah langkah-langkah itu berhenti. Dan terdengarlah seseorang berbisik, "Kau yakin bahwa orang itu tak berbahaya?" "Tidak, Kakang Lurah. Aku yakin bahwa orang itu hanyalah bagian dari orang-orang yang hidup berpindah-pindah, seperti burung yang selalu mencari tempat di mana ada makanan." Terdengar Wirodopo menjawab, "Aku akan melihatnya." Terdengar suara lain lagi, "Silakan, Tuan," jawab Wirodopo. "Aku akan dapat mengetahui apakah dia orang berbahaya atau benar-benar orang-orang malas yang bekerja mondar-mandir dari desa yang satu ke desa yang lain." Terdengar lagi suara itu, "Sebab aku tidak mau ada orang yang dapat mengganggu usahaku." Kembali terdengar Wirodopo menjawab, "Apa saja yang baik bagi Tuan." Kemudian terdengarlah langkah-langkah mereka semakin dekat dan dengan sekali dorong pintu itu sudah terbuka.
Dengan tangkasnya salah seorang dari mereka meloncat masuk, dan tiba-tiba saja di tangannya telah tergenggam sebilah pedang. Dalam sinar pelita yang remang-remang, berkilat-kilatlah cahayanya menyilaukan. Dengan suara yang keras orang itu membentak, "Hei perantau malang, aku bunuh engkau." Berbareng dengan itu melekatlah ujung pedangnya di dada Manahan yang masih saja berbaring di balik-balik bambu. Mendengar orang itu berteriak, Bagus Handoko menjadi terkejut. Cepat ia dapat menguasai kesadarannya karena latihan-latihan berat yang pernah dijalani. Tapi demikian ia akan bergerak, terasalah pergelangannya dipijat oleh gurunya yang berbaring di sampingnya, sehingga dengan demikian mengurungkan niatnya, meskipun ia sama sekali tidak tahu maksudnya. Bahkan kemudian ia melihat gurunya menggigil ketakutan dan suara gemetar berkata, "Tuan, jangan aku Tuan bunuh. Ampunilah aku ya, yang tidak berdosa." Untuk beberapa saat, beberapa pasang mata memandangnya dengan seksama. Mereka terdiri seorang anak sebaya dengan Bagus Handoko yang kira-kira baru berumur 16 tahun. Dialah yang dengan geraknya yang lincah mengancam Manahan dengan pedangnya. Kemudian di sampingnya sebelah menyebelah berdiri dua orang yang lain lagi. Terdiri Wirodopo dan seorang lagi yang disebutnya Kakang Lurah. Dialah kepala daerah Pedukuhan Gedangan. Kemudian terdengarlah anak yang memegang pedang itu berkata dengan nyaringnya, "Menyebutlah nama nenek moyangmu, sebab saat kematianmu telah datang." Handoko tidak tahu siapakah yang telah mengancam gurunya. Juga orang-orang yang berdiri di dalam ruangan itu. Ia tidak habis herannya melihat sikap gurunya. Baginya lebih baik mati dengan tangan terentang daripada mati seperti seekor cacing yang sama sekali tak berdaya. Bukankah gurunya telah menuntunnya sedemikian dalam menghadapi lawan-lawannya? Tapi sekarang gurunya sendiri bersikap sebagai seorang pengecut. Karena perasaan-perasaan yang berdesakan itulah Handoko menjadi gemetar. Bukan karena ketakutan, tetapi karena pergolakan di dadanya yang tak tertahan. Hampir Handoko tak dapat menguasai dirinya ketika sekali lagi ia mendengar Manahan menjawab, "Ampun, ampun Tuan, apakah dosaku maka Tuan akan membunuhku?" Melihat sikap Manahan itu, Wirodopo memandangi wajah anak muda yang memegang pedang itu dengan sikap meminta untuk membebaskannya. Tapi anak muda itu agaknya sama sekali tidak menaruh belas kasihan. Namun kemudian terdengarlah ia tertawa sambil berseru, "Apakah kerjamu berdua di sini?" Manahan nampak gugup mendengar pertanyaan itu, maka jawabnya gemetar, "Aku tidak apa-apa Tuan, sungguh aku tidak apa-apa." Sekali lagi anak muda itu tertawa menyeringnya, sedang ujung pedangnya masih saja melekat di dada Manahan. Sesaat kemudian terdengarlah ia berkata, "Engkau datang pada saat yang tidak menguntungkan bagimu." Setelah itu ia merenung sejenak dan kemudian melanjutkan, "Mengapa engkau pilih desa ini untuk bermalam?" "Aku tidak tahu," jawab Manahan gugup. Anak muda itu menarik napas panjang mendengar jawaban Manahan yang ketakutan itu. Kemudian tangannya yang memegang pedang itu mengendor, dan dengan nada yang merendahkan ia berkata, "Kalau di dunia ini dipenuhi oleh orang-orang macam itu, maka manusia ini tak ada bedanya dengan binatang-binatang melata yang mengais makanan dari dalam tanah tanpa dapat berbuat apa-apa." Kemudian ia membentak, "Hei orang malang, kau harus menggerakkan tanganmu kalau kau ingin mengisi perutmu. Selama engkau berada di sini, kau harus bekerja keras. Aku menjadi muak melihat engkau menjual belas kasihan untuk mendapat makanan. Karena itu besok pada saat matahari terbit, engkau sudah harus datang ke rumah Bapak Lurah untuk menerima pekerjaan-pekerjaan yang harus engkau lakukan besok."
Setelah berkata demikian, anak muda itu segera menyarungkan pedangnya kembali, dan sekali lagi dengan pandangan yang menghina ia menggerutu. Seharusnya orang-orang macam itu wajib dimusnahkan, supaya dunia kita tidak kekurangan makanan. Setelah itu segera ia pun melangkah pergi, diikuti oleh kedua orang yang bertubuh kokoh kuat, berwajah seram, serta lurah perdukuhan itu. Tinggallah Wirodopo yang memandangi Manahan dengan perasaan belas kasih. Tetapi ketika ia akan berkata sesuatu, terdengarlah suara di luar. "Hei Wirodopo, apa yang kau kerjakan?" Wirodopo mengurungkan niatnya, lalu dengan cepat ia melangkah keluar. Bentar kemudian hilanglah langkah-langkah mereka, ditelan oleh bunyi binatang-binatang malam. Demikian langkah mereka menghilang, melentinglah Bagus Handoko dari tempat tidurnya. Dan dengan kecepatan luar biasa ia sudah tegak berdiri di hadapan gurunya, seolah-olah ia ingin memperlihatkan ketangkasannya. Dengan mata yang memancarkan kemarahan dan gigi yang gemeretak, terdengar ia menggeram. "Apa?" Setelah itu bibirnya sajalah yang gemetar, tetapi tak ada kata-katanya yang meluncur keluar. Meskipun di dalam dadanya berdesak-desaan berbagai macam perasaan yang akan dilahirkan, namun hanya satu kata yang berhasil diucapkan. Tapi ia bertambah bingung dan tidak mengerti ketika dilihat gurunya masih saja berbaring dengan bibir yang tersenyum-senyum. Baru ketika ia melihat Handoko gemetar di hadapannya, ia berkata, "Duduklah Handoko." Tapi Handoko masih saja tegak seperti patung. Suara gurunya itu tidak terdengar oleh telinganya yang seperti mendesing-desing, sehingga Manahan terpaksa mengulangi lagi, "Duduklah Handoko." Dengan perasaan yang dipenuhi oleh teka-teki, Handoko kemudian duduk di samping gurunya. Namun terasa bahwa dadanya masih bergetar keras. "Tenanglah Handoko, tak ada yang perlu engkau khawatirkan," sambung Manahan kemudian. Tetapi sahut Handoko tergagap. "Tetapi mengapa demikian?" Handoko menjadi semakin bingung ketika gurunya kemudian tertawa panjang meskipun perlahan-lahan supaya tidak menimbulkan suara riuh. "Apa yang demikian?" tanya Manahan sambil tertawa. Handoko menjadi semakin bingung. Meskipun demikian ia menjawab, "Mengapa Bapak tadi menjadi sedemikian takut? Kalau Bapak tidak menahan aku, barangkali aku sanggup berbuat sesuatu untuk mengusir mereka. Ataupun kalau mereka adalah orang-orang sakti, bukankah lebih baik binasa daripada mereka hinakan sedemikian?" "Bagus, memang sedemikianlah seharusnya," potong Manahan. "Tetapi mengapa aku tidak boleh berbuat demikian?" sambung Handoko yang merasa mendapat kesempatan untuk menyatakan perasaannya. Maka mengalirlah kata-kata seperti hujan yang dicurahkan dari langit. "Dan mengapa Bapak sama sekali tidak melakukan perlawanan? Malahan Bapak minta ampun kepada orang yang sama sekali tidak kenal. Bukankah kami tidak pernah berbuat kesalahan terhadap mereka? Sebab kami belum pernah bertemu sebelumnya." "Dan sudahlah Handoko," potong Manahan. "Tenanglah dan dengarkanlah kata-kataku seterusnya." Handoko menjadi terdiam. Ia mencoba untuk mendengarkan kata-kata gurunya dengan baik. "Handoko," kata Manahan kemudian, "aku percaya bahwa apa yang engkau katakan itu dapat kau lakukan. Memang seharusnya kita berbuat demikian. Tetapi untuk kali ini aku mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain. Pertimbangan pikiran yang kadang-kadang bertentangan dengan perasaan. Sebagai seorang laki-laki yang berhati jantan, seharusnya kita lawan setiap serangan dengan dada tengadah, apalagi penghinaan. Namun demikian, ada kalanya keadaan menuntut tanggapan yang lain atas penghinaan yang kita terima itu. Karena pertimbangan-pertimbangan itulah maka aku tidak melawan sama sekali.
ketika anak muda itu mengancamku dengan pedangnya. Tapi ia tidak sekedar mengancam, sahut Bagus Handoko. Bagaimana kalau pedang itu benar-benar ditusukkan kepada Bapak? Bukankah ia tadi tidak berbuat demikian? Jawab Manahan sambil tersenyum. Dan hal itu aku ketahui dengan pasti. Ia hanya akan menggertak untuk mengetahui apakah aku memiliki kemampuan untuk melawan atau tidak. Ia hanya ingin mengetahui apakah kita memiliki ilmu tata perkelahian atau tidak. Sekarang ternyata bahwa ia telah mendapat kesan bahwa kita adalah orang-orang yang malas, yang merantau dari satu desa ke lain desa untuk sekedar mendapatkan makanan. Bukankah dengan demikian kita mendapat keuntungan? Setelah diam jenak, Manahan kemudian meneruskan, Handoko, sebenarnya aku ingin mengetahui apa yang mereka lakukan di sini tanpa kecurigaan apapun. Mendengar penjelasan itu, Handoko menundukkan kepalanya. Ia menjadi malu kepada dirinya sendiri atas ketergesa-gesaannya. Apalagi ia telah terlanjur seolah-olah mengajari gurunya. Ternyata apa yang dilakukan gurunya adalah suatu cara untuk maksud-maksud tertentu. Sudahkah engkau jelas, Handoko? Tanya Manahan. Handoko mengangguk perlahan. Sadarlah ia sekarang betapa banyak persoalan yang sama sekali tidak dipikirkannya, yang ternyata perlu untuk diketahuinya. Ternyata bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan kekuatan dan kekerasan, tetapi dapat diambil cara yang lain. Dengan demikian, ternyata bahwa pandangan gurunya sangat jauh mendahuluinya. Nah, Handoko, marilah kita tidur kembali. Hari masih malam. Tutuplah pintu itu, ajak Manahan sambil membaringkan dirinya kembali. Perlahan Handoko pun bangkit menutup pintu dan kemudian merebahkan dirinya di samping Manahan. Pikirannya sibuk menduga-duga siapakah orang-orang yang telah datang menjenguknya tadi. Dalam remang-remang cahaya pelita, ia tidak dapat memandang wajah mereka dengan jelas. Handoko, kata Manahan pelan, mulai besok kita akan mendapat pekerjaan baru. Aku tidak tahu apakah kira-kira yang harus kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mengetahui siapakah mereka dan apakah maksud kedatangan mereka kemari. Tetapi alangkah sombongnya anak muda itu, Bapak, gerutu Handoko. Manahan tertawa pendek lalu jawabnya, bukankah itu persoalan biasa? Anak-anak sebaya dengan engkau memang sedang dalam taraf pergolakan. Mereka senang menunjukkan ketangkasan serta kelebihannya. Handoko tidak menjawab lagi. Ia merasa bahwa sebagian jawaban gurunya ditujukan kepadanya pula. Saat kemudian terdengarlah Manahan meneruskan, karena itu jiwa yang bergolak itu harus mendapat saluran yang sebaik-baiknya. Untuk itu perlu kesadaran. Kesadaran akan keadaan diri sendiri serta keadaan yang melingkupinya. Seperti biasa, Handoko selalu mendengarkan nasihat gurunya baik-baik. Ia berjanji dalam hati bahwa ia akan berusaha untuk mentaatinya sejauh-jauh mungkin. Setelah itu, Manahan tidak berkata-kata lagi. Kantuknya telah mulai menyerangnya kembali. Dan saat kemudian ia pun telah tertidur pula. Demikian pula Bagus Handoko ketika ayam jantan berkokok untuk kedua kalinya. Kesadarannya pun mulai tenggelam. Dan ia pun tertidur kembali dengan penuh angan-angan di kepala. Pagi-pagi benar, Manahan telah bangun. Segera Handoko dibangunkannya pula. Sebab pada saat matahari terbit mereka harus sudah sampai di halaman kelurahan untuk menerima tugas-tugas yang akan diberikan oleh anak muda yang datang semalam.